Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mas Yunus RK. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena di semesta ini sifatnya adalah tukar menukar, supaya apa, pemahaman yang diterima, ilmu yang diterima itu ada manfaat berkahnya ya, seperti itu ya. Yang kedua, jangan lupa like ya, jangan lupa like, share kalau memang video-video saya ini memang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak teman. Jangan lupa share ke saudara, ke tetangga, ke teman dan lain-lain. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya teman-teman, pemahaman supaya kita tidak mudah menjustifikasi seseorang gitu ya, bahwa orang itu sesat, kafir gitu ya, atau murtad atau apalah gitu ya, atau yang jelek-jelek lah intinya. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang apakah benar orang yang kepercayaan kebatinan itu tidak sholat gitu ya. Apakah benar orang kepercayaan kebatinan itu tidak sholat gitu, seperti itu ya. Nah, kenapa saya sekarang hari ini kita share gitu ya, kita sharing untuk membahas fenomena ini, karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang merasa agamanya samawi, orang-orang yang merasa benar dengan agamanya, itu pasti menjelekkan, itu pasti membuli, itu pasti mengejek orang-orang kepercayaan kebatinan, bahwa orang kepercayaan kebatinan itu adalah sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan keislaman gitu ya. Oke, kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu ya? Kita kutip dulu ya teman-teman. Kita sebelum mengarah kepada apakah benar ya orang kepercayaan kebatinan itu tidak sholat, sebelum kita ke sana, kita kutip dulu di surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 62 ya, bahwa sesungguhnya orang yang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang yang menyembah bulan bintang gitu ya, man amana billah, yang masih percaya kepada Tuhannya, sesembahannya, di situ disebut billahi, bukan Allah gitu ya, billahi, bi dengan lahi sesembahannya, dan percaya kepada hari akhir dan berkelakuan baik, tajri inda rabbihim, pahala di sisi Tuhannya, Robbi di situ, kembali lagi Robbi, Tuhan gitu ya, dan janganlah engkau takut dan bersedih gitu ya. Jadi banyak sekali orang menganggap gitu ya, bahwa orang yang kepercayaan kebatinan, ada Kejawen, ada Murtitomo, Sabto Darmo, Penghayat, Pangestu, Sastro Jendro, dan lain-lain. Kalau di Kediri ini, di Kediri Pare ya, kurang lebih ketika saya masih belajar dan berteman dengan teman-teman orang-orang kebatinan gitu ya, kepercayaan dan kebatinan gitu ya, kurang lebih ada 82 kalau nggak salah, 82 aliran kepercayaan kebatinan. Apakah mereka tidak sholat gitu loh ya? Apakah mereka tidak sholat? No, mereka sholat semuanya. Sekarang gini, kita bahas bukan tentang syariat ya. Kalau teman-teman menganggap bahwa sholat itu versinya hanya versi, mohon maaf, syariat seperti di syariat Islam, ya tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Tetapi ada tata cara sendiri versi sholatnya para teman-teman kepercayaan kebatinan. Bukan mereka nggak sholat, mereka sholat. Makanya di dalam ilmu kepercayaan kebatinan itu ada yang namanya sembah roso, ada sembah rogo, ada sembah roso, dan ada sembah jiwo. Sembah, sholat itu juga sembah. Makanya kadang orang-orang menjelaskan sudah bertanya, sudah sembahyang gitu kan, sembah hiang kan gitu kan. Nah, kalau di kepercayaan kebatinan itu ada 3 macam ya, 3 macam gitu ya. Ada 3 tingkat, ada sembah raga, ada sembah rasa, dan ada sembah jiwa. Sebenarnya ini juga sama dengan di Islam, juga sama ya. Di Islam itu ada 4 gitu ya, ada syariat, torekot, haikot, dan marifat. Di dalam syariat ada sembahnya, ada sholatnya. Sholatnya syariat bagaimana? Sholat syariat itu ya sholat secara ya syariatnya, tata caranya berwudu dulu gitu ya. Habis itu terus takbiratul ikram, membaca surat wajib Al-Fatihah, membaca surat-surat, habis itu ruku, habis itu sujud, duduk di antara 2 sujud, dan lain-lain. Itu sholat syariat gitu ya, itu sholat syariat. Dan kalau di torekot namanya sholat wusto
ya, ada sholat wusta. Kalau di hakikat ada namanya sholat kolbu, ya. Kolbu sudah sembah apa ya? Sembah jiwa gitu loh. Sudah sembah jiwa. Kalau di marifat namanya sholat daimun. Sholat daim itu sembah rasa. Jadi gitu. Jadi nggak ada orang nggak sholat itu nggak ada. Semua orang-orang kepercayaan kebatinan mereka sholat semua, gitu ya. Bahasanya jangan dibahasakan sholat gitu ya, tapi apa? Sembah, ya, sembah menghormati Sang Hyang, gitu kan? Sang Hyang Wenang, ya. Sang Hyang Widiwase, ngecat Lombok dan lain-lain. Nah itu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya, syariat sholat syariat gitu ya, berarti tidak sholat. Enggak, sholat itu ada tingkatannya, ya, tidak ada tingkatannya. Ada sholat syariat, sholat wusta, sholat kolbu, sholat daim. Nah ini sama kayak di kepercayaan kebatinan, ada sembah rogo, sembah rasa, dan sembah jiwa. Ya, sembah jiwa. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa teman-teman orang yang kepercayaan kebatinan itu hidupnya pada ayem tentrem teman-teman. Ayem tur tentrem. Kenapa? Karena mereka semua melakukan yang namanya sembah atau sholat. Sholat apa? Sholat rasa, sholat jiwa gitu loh. Sholat daim, sholat hakikat gitu loh. Yang namanya sholat, makna sholat itu terhubung dengan Sang Tuhan gitu loh. Jadi bukan berarti orang-orang yang kepercayaan kebatinan itu nggak sholat, enggak, bukan seperti itu. Justru orang yang kepercayaan kebatinan itu sholatnya sudah di atas rata-rata. Sholatnya kalau di dalam keilmuan Islam bukan lagi sholat syariat gitu loh. Bukan lagi sholat syariat, melainkan sholat tarekot dan sholat makrifat. Sholat tarekot, sholat hakikat, dan sholat makrifat. Sembah rasa, sembah jiwa, sudah tingkatan tinggi itu. Makanya kenapa orang-orang kepercayaan kebatinan hidupnya ayem-ayem, tentrem-tentrem, cukup-cukup, ya kan? Nggak ada yang kemerungsung. Beda dengan orang-orang yang suka menjustifikasi orang yang tidak sama dengan dirinya itu sesat, itu kafir gitu. Nah beda ya, beda sekali. Sholat ya, sholat. Kalau teman-teman gitu ya, saya ada beberapa buku ketika saya dulu masih berteman dengan teman-teman saya kepercayaan kebatinan gitu ya. Saya dikasih itu beberapa buku-buku tentang tata cara sholat gitu ya, tata cara sholat Sabto Dharma. Ada, saya punya. Ya, saya punya gitu ya. Jadi bukan berarti mereka itu tidak sholat mereka, ya. Mereka sholat, ya. Makanya apa? Kalau kita ngomongin tentang sholat, justru orang yang kepercayaan kebatinan setelah mereka itu melaksanakan ritual sembah rasa dan sembah jiwa, uripe ayem-ayem, tentrem. Beda dengan orang-orang yang sholatnya masih syariat. Syariat itu ya cendak-cenduk itu seperti itu. Dia apa? Hidupnya kemerungsung, hidupnya banyak stres, banyak masalah. Kenapa? Dia hanya sebatas sembah raga. Bahkan ketika kita tanya, mohon maaf, makanya jangan sombong teman-teman. Makanya dibaca di surat Al-Baqarah ayat 62 tadi ya kan. Tidak orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang menyembah bulan, bintang dan lain-lainnya, selama dia masih beriman dan percaya pada hari akhir dan kelakuannya baik, disitulah hasil ya tajri inda rabbihim, disitulah hasilnya gitu loh ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Makanya apa? Teman-teman yang kepercayaan kebatinan itu dilarang bersedih ya. Orang dilarang bersedih. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu pasti dibilang sesat, dibilang kafir oleh orang-orang yang tidak paham. Ya, kita tanya aja, kalau nggak percaya, kita tanya aja para pelaku sholat syariat itu, ya kan? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kenapa tangannya harus seperti ini? Kenapa kok nggak gaya yang lain? Kenapa kok ditaruh di jantung? Kenapa kok nggak ditaruh di otak aja? Padahal otak yang dibuat mikir. Kenapa nggak ditaruh di mata aja? Padahal mata yang dibuat melihat, kan gitu.
Nah, kenapa wudhu itu ya teman-teman? Kenapa wudhu sebelum sholat itu syarat sahnya itu adalah berwudhu dulu, bersuci dulu. Bersuci dari apa? Hadas, hadis. Ini yang dimaksud hadas, hadis itu apa? Yaitu penyakit hati. Makanya orang yang melakukan sembah rasa, sembah jiwa, itu hatinya bersih. Karena yang disentuh adalah rasanya, rasanya, energinya, Tuhannya, jiwanya, gitu loh. Beda dengan orang-orang yang menjalankan sholat syariat, ya kan? Ditanya rukuk itu untuk apa, seperti apa, dan kenapa yang dibaca seperti ini, dan kenapa diulang-ulang 3 kali. No, itu pasti nggak paham. Jadi teman-teman mohon maaf, yang harus dipahami di sini, gitu ya. Yang perlu dipahami di sini, semua orang gitu ya, kepercayaan kebatinan itu semuanya melakukan sholat, tapi melalui versinya masing-masing. Makanya di dalam kejawen itu disebut dengan sembah rasa, sembah jiwa, dan ini sama dengan yang ada di konsep Islam hakikat dan Islam ma'rifat, yaitu sholat kolbu dan sholat daim, sama. Berarti yang nggak benar itu adalah orang yang masih syariat, yang bilang orang-orang kepercayaan kebatinan itu nggak sholat. Harusnya panjenengan nggak seperti itu. Harusnya panjenengan datangi itu teman-teman kepercayaan kebatinan. Apakah apa yang Anda lakukan untuk menyembah Tuhan? Nah, itu pasti nanti dijawab. Dulu saya seperti itu, teman-teman. Ya, ketika teman-teman menganggap teman-teman yang kepercayaan kebatinan mereka tidak sholat, di situ salah kaprah. Berarti teman-teman sudah apa? Merendahkan Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang kepercayaan kebatinan. Justru saya punya teman-teman kepercayaan kebatinan baik-baik, teman-teman, ya. Baik-baik, santun-santun, etikanya, moralnya, budi pekertinya luar biasa. Adem ayem luar biasa. Beda dengan orang yang mohon maaf sholat syariat setiap hari ke rumah ibadah seperti itu. Suka gibah, suka ngerasani dan lain-lain. Nah, ini ya, tolong teman-teman jangan dikotori hatinya dengan menganggap bahwa kepercayaan selain dirinya itu adalah salah, itu adalah sesat, itu adalah kafir. Karena apa? Ketika teman-teman masih seperti itu, otomatis mengotori hatinya. Kalau hati sudah kotor, kita vibrasinya rendah. Kalau hati sudah kotor, getarannya juga rendah. Kalau hati juga sudah kotor, medan elektromagnetik kita rendah, nggak mampu untuk menarik kelimpahan-kelimpahan, kita nggak layak untuk didatangi uang. Begitu ya teman-teman. Dan teman-teman, saya doakan ya teman-teman, ketika teman-teman subscribe, like, komen gitu ya, saya doakan, saya sabdakan teman-teman gitu ya, selalu dalam keadaan kesehatannya, dan sudah berkelimpahan uang-uangnya, ya, dan sudah berkelimpahan rezekinya, sandangnya, pangannya, terjadi dengan cepat dan ajaib. Dan terakhir teman-teman, saya ingatkan ada pelatihan ya, pelatihan terdekat gitu ya, ada pelatihan RKH untuk teman-teman yang sedang mengalami sakit ya, sakit fisik ya, bisa mengikuti RKH. Di situ saya akan ajarkan bagaimana cara penyembuhan alami, bagaimana tubuh, anatomi tubuh kita itu menyembuhkan tubuh kita, dan pelatihan RKBE dan RKRuh di Yogyakarta tanggal 27 bulan ini juga, yaitu bulan September tahun 2025. Begitu ya teman-teman. Oke, jika ada salah dari saya mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam. Assalamualaikum, nam budaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.